Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung lagi lah. Kemudian kita membaca kitab fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian kitab fikihnya yang warna kuning itu halaman 28. Yang warna putih halaman 42. Yang warna kuning halaman 28. Paling atas itu lah, kita ulang sedikit. Kemudian yang warna putih halaman 42. 28 paling atas yang kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Kemudian di antara sunnah-sunnah dalam wudu lagi adalah wa italati gurratihi, yaitu melebihkan gurrahnya, melebihi basuhan gurrahnya. Nah, ini sunnah. Karena kalau membasuh gurrah itu wajib dalam wudu. Nah, melebihinya itu sunnah. Nah, apa gurrah itu? Memanjangkan atau melebihkan basuhan gurrah itu apa? Wahia. Nah, gurrah itu atau memanjangkan, melebihi basuhan gurrah itu adalah ghuslu ma fawqal wajibi minal wajhi. Membasuh bagian yang melebihi batasan wajib daripada wajah. Nah, ini kan kita membasuh wajah wajib kalau kemudian batasan wajah semalam tikas mana. Nah, kemudian wajib kalau melebihi sedikit. Nah, yang melebihi sedikit pada wajah tuh naranya gurrah. Gurrah naranya melebihi sedikit tuh. Nah, lalu sunnahnya lebihi lagi. Bilanya lebih lagi daripada batasan yang wajib, maka itu naranya memanjangkan gurrah atau melebihi basuhan gurrah. Maka ini hukumnya sunnah. Ya, kayaknya batasan muha ini kan di sini. Sampai sedikit ke bagian kepala wajib. Nah, lebih sedikit lagi itu gurrah, itu namanya memanjangkan. Ya, kayaknya sampai ke higanina, sampai pasak telinga ini kan wajib nih. Ini sampai ke telinga lagi sedikit, terbasuh juga. Ya, kayaknya bagian wihang kan sampai bawah dagu nih kalau ini lah. Nah, ini sampai sisi yang di sini nah. Sisi yang di sini ini kan kada wajib nih. Tapi sampai sini kena. Nah, itu tuh naranya itolatul gurrah. Malabihi basuhan yang wajib dari wajah. Nah, itu naranya sunnah gak? Itolatul gurrah naranya. Jika misalnya kita basuh muhana, kita. Nah, ada aja kita lebih sedikit kan? Nah, sampai ke telinga, nah sampai hingga sini kena, yalah. Nah, itu naranya melebihi. Cuma jangan limpat lah, harus bikin kepala. Supaya ke belakang sini misalnya, ada. Yang lebih dari batasan wajib sedikit, nah itu naranya gurrah. Itulah batasan wajah. Nah, jadi kalau yang di basuhan wajah itu naranya itolatul gurrah naranya. Itolatul gurrah. Nah, kemudian sunnah yang selanjutnya wa itolati tahjilihi. Nah, sunnah lagi melebihi basuhan tahjilnya. Nah, tahjil. Jadi sunnah lagi melebihi basuhan tahjil. Nah, tahjilnya wajib dalam wudu. Tahjilnya bagian wajib. Lalu melebihinya lagi pada tahjil itu narannya sunnah. Sunnah. Nah, apa itu tahjil? Wahia. Nah, melebihi basuhan tahjil itu ghuslu ma fawqal wajibi minal yadaini warrijlaini, yaitu membasuh bagian yang melebihi batasan wajib
daripada dua tangannya dan dua kakinya. Nah, jadi membasuh tangan sampai mana? Sampai siku. Nah, lalu melebihi pada siku sedikit itu wajib hukumnya. Karena itu naranya tahjil. Ya masuk kaidah semalam lah. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Nya kada bakal sempurna orang membasuh sampai siku itu kada melebihi sedikit. Nah, maka melebihi sedikit itu wajib supaya yakin bujur-bujur sampai siku. Nah, lalu melebihi lagi dari tahjilnya, artinya melebihi lagi. Nah, kalau tangan ini sampai ke lengan ini, nah, jangan sampai limpat pada pada bahu lah, sampai merata ke lengan ini. Nah, ini naranya melebihi basuhan tangan. Itolatu tahjil naranya. Nah, ini sunnah. Lebih sedikit wajib supaya yakin terbasuh sampai siku. Lebih lagi itu hukumnya sunnah. Naranya itolatu tahjil. Nah, bagus nih namunnya awal kita labihi sampai pergelangan ini paling kada separuh kah. Jangan melabihinya sedikit benar. Ubayanya aja kan itu sampai sekadar wajibnya. Hendak dapat pahala sunnah, labihi lagi lah sampai pergelang ini apa namanya ini? Lengan lah. Lengan kan? Ini apa namanya lengan lah. Kalau ini kan landauan tangan. Ini wajib deh. Ini lengan sebelum bahu. Nah, melabihinya tuh nah sampai ke sini nah. Itu hukumnya sunnah. Punya kawa. Amun binian tuh lah, jangan di masjid atau di mana yang terbuka jangan gitu. Dikasih wajib aja ya kalau kecuali di rumah kan kada ada yang melihat. Nah, atau laki aja kada apa-apa kan, ya kada aurat. Kalau lawan laki, lawan anak kan terus ini maka hukumnya sunnah. Nah, batis melebihi pada bagian mata kaki ini hukumnya wajib sedikit. Karena supaya sempurna basuhan batis itu sampai mata kaki. Kadang awal kita tahu kecuali lebih sedikit. Nah, lebih sedikit itu naranya tahjil wajib. Nah, melebihi lagi itu hukumnya sunnah. Ke atas lagi piana sampai ke apa namanya ini? Landauan batis. Landau batis. Ya kah? Sak bahasa Arabnya sakun. Nah, sampai jangan limpat pada siku. Siku apa namanya? Apa namanya ini? Lutut. Nah, jadi sampai di bawah lutut. Nah, ini bagian itolatu tahjil. Hukumnya sunnah. Nah, jadi tikas mana kita kalau melebihi bagus, makin sampai ke atas makin bagus. Tapi jangan limpat pada lutut. Karena kalau limpat pada lutut itu kelebihan basuhan batisnya. Lah, lain basuhan batis lagi itu sampai ke kaki namanya. Karena sampai paha, ya lah. Nah, jadi tikas, nah ratakan separuh lah paling kada ya kalau, nah itu melebihi juga. Makin banyak kita lebihi, makin sunnah. Yang penting jangan limpat atau jangan masuk sampai lutut. Nah itu sunnah, nah itu sunnah dalam wudu. Namun kawa jar Nabi gawin itu, nah amun kawa digawi melebihinya tuh nah. Amunnya kawa gawi jar Nabi. Nah karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di bawah itu kita baca. Rawa Muslimun an Abi Hurairah marfu'an. Telah meriwayatkan Imam Muslim daripada Abu Hurairah hadisnya hadis marfu'. Berarti sampai kepada Rasulullah. Ujar Nabi, antum al-gurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbagil wudu. Faman istata'a minkum falyutil gurratahu wa tahjilahu. Nah, ini jar Nabi. Kalian al-gurrul muhajjalun. Kena bertitel di hari kiamat itu titelnya al-gurrul muhajjalun. Al-gurrul muhajjalun. Bubuhan gurrah lawan tahjil. Nah, apa gerang gurrah wa tahjil itu? Nyajar gurrah itu kalau asal makna itu adalah bagian putih yang ada di atas kepala kuda. Di sininya nah, di sini di dahi kuda ada putih. Nah, kalau tahjil itu warna putih yang ada di batis-batis kuda. Pian kalau pernah melihat kudanya misalnya warnanya hitam atau warna coklat, lalu di kepalanya ini putih ada di batis-batisnya itu putih.
itu langka kudanya, larang gitu. Lah, anak antik kudanya, bagus. Nah, itu harat tuh kudanya tuh. Nah, jadi berputih sini. Nah, jadi artinya ada tanda lebihnya gitu. Jalan jakannya di kuda, gurrah lawan tahjil itu langka tuh kudanya. Putihnya di dahi sini, di kepalanya ini nah. Kemudian di batis-batisnya putih. Oh, harat tuh pernah lah pian melihat kudanya kayak itulah. Nah, itu ada gitu, tapi jarang ada itu. Nah, itu namanya gurrah tahjil tuh. Jadi karena Nabi kalian ini di hari kiamat berbuhan gurrun muhajjalun. Kenapa? Min isbagil wudu. Dari sebab kalian menyempurnakan wudu. Nah, dari sebab kalian menyempurnakan wudu. Maka karena di hari kiamat kalian bertitel al-gurru al-muhajjal. Ini artinya orang-orang langka. Ya, artinya ada mempunyai ciri lebih dari yang lain. Nah, sebab kenapa? Menyempurnakan wudu. Nah, dapat kita paham di sini dari kita taruhkan hadisnya dulu. Famanis tato aminkum ya Nabi. Maka siapapun yang mampu dari kalian untuk menyempurnakan wudu, di antara kesempurnaan wudu adalah melebihi basuhan gurrah dan tahjilnya. Makanya jadi Nabi bila kawa falyutil gurratahu wa tahjilahu. Maka hendaklah ia melebihi basuhan gurrohnya dan tahjilnya. Labihi jadi Nabi namunnya kawa nyaman kalian kena bertitel al-gur al-muhajjalun. Karena itu langka. Ya kanya kuda langka. Nah ya kanya kita di hari kiamat di padang mahsyar bila bertitel gur al-muhajjalun itu bertanda kita. Tandanya apa? Cahaya. Nah, cahaya. Artinya orang-orang yang langka nih, yang dipilih pilihan kadeberataan itu. Nah, cuman lah, makanya di dalam tafsir itu jar. Anna hadhil alamata innama takunu liman tawadda'a fid dunya. Ini tanda itu untuk orang hanya saja adalah ya untuk orang yang inya tuh berwudu di dunia. Ini di dunia berwudu, lalunya menyempurnakan wudunya. Nah, dapat kita pahami kesempurnaan wudu itu dengan menambah atau dengan mengerjakan sunnah wudunya. Itu makanya kan ada sampai bilanya kawal labihilah itu kan sunnah. Berarti kesempurnaan wudu itu dengan mengerjakan sunnah wudunya. Nah, bilanya kadang mengerjakan sunnah wudu ya berwudu aja. Belum sempurna. Bila hendak sempurna, isbagul wudu, maka tambahi dengan mengerjakan sunnahnya. Nah, di antara sunnahnya, ya itolatul tahjil, itolatul gurrah wa tahjil. Nah, dan kita kawalah. Nah, jadinya wudu di dunia nangka itu, nah maka karena ada tuh titelnya atau bertanda karena ada alamatnya di hari kiamat. Makanya kan dalam hadis itu ada diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta Imam Malik itu ada hadisnya panjang, sedikit panjang, kada panjang mana juga bang. Jadi jar Nabi ditakoni, wahai Nabi kayak apa? Karena pian mau meminandui umat pian di padang mahsyar, maka to kumpulan beratan umat. Ujar Nabi nyaman aja. Ya inya umatku tuh je Nabi kelihatan tandanya bercahaya di anggota wudunya. Ini bercahaya. Makanya Nabi, ayo sempurnakan wudu lah. Sempurnakan wudunya. Nyaman tarang cahayanya. Nah, nyaman tarang. Jadi nyaman Nabi minadui. Ini ada tandanya bercahaya, ya kan? Nah, ini umatku aja Nabi. Apalagi kena betital bubuhan al-gur al-muhajjalun ini. Yang langka-langka ini. Dan kita kaum amalkan lah. Nah, lalu di dalam itu summa inna hadhil alamata tahsulu lahum indal mauqif wa indal haud summa tazulu minhum inda dukhulil jannah. Nah, kemudian bahwasanya tanda itu karena hasil bagi mereka tuh ketika di padang mahsyar dan ketika minum telaga Kausar. Jadi ketika di padang mahsyar bertandaan ada cahayanya. Cahaya sampai karenanya minum telaga Kausar. Ada tandanya. Nah, kemudian
tazulu minhum inda dukhulil jannah. Karena tandanya itu hilang ketika inya sudah masuk ke dalam surga. Nah, berarti tanda itu menggiring akan inya kena ke surga. Sampai di surga sudah habis tandanya. Karena di surga itu sama aja lagi beratan tak. Nah, tinggal maqam derajatnya aja lagi kena di sisi Allah. Iyalah. Nah, jadi di padang mahsyar itu yang iya kita supaya dipinandui Nabi ya Allah. Nah, di padang mahsyar mudahan kita lah selamat beratan. Jadi mudahan kita nih kawan menyempurnakan wudu, di antaranya mengerja sunnah-sunnah wudu. Yang kada ini jangan semalam ya juga lah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sunnah wudu yang selanjutnya adalah wal muwalati bainal a'dha'i fit tathhiri. Sunnah yang terakhir disebutkan dalam kitab ini adalah muwalat. Muwalat itu adalah bersambung dari kita. Berturut-turut bersambung. Bainal a'dha di antara anggota-anggota wudunya fit tathhiri pada mensucikannya. Nah, di mapa gambaran muwalat itu muwalat inilah sunnah dalam wudu, tapi karena ada kondisinya muwalat itu wajib. Bagi kita baca di dalam. Di mapa yang naranya muwalat dalam wudu. Kemuwalat sunnah aja dalam wudu jar. Nah, supaya kita tahu. Jadi muwalat itu sunnah dalam wudu. Tapi ada bagi orang yang salim kena. Ada kena di sini. Yang naranya muwalat itu seperti apa? Ka'an yagsilal udwa qabla jafa fima qablahu min i'tidaliz zaman wal hawa wal mizaji bikasril mim. Nah, jadi yang naranya muwalat itu yaitu seperti bahwa inya membasuh anggota wudunya sebelum kering anggota sebelumnya daripada sedangnya masaknya sedang, hawanya sedang, dan suhu badannya sedang. Nah, misalnya inya membasuh muka, tuntung basuh muka. Nah, sebelum basuhan muka ini kering, inya melanjutkan membasuh tangan. Nah, itu naranya muwalat. Sunnah hukumnya. Sunnah. Berarti dalam artian boleh aja tapagat. Imbah membasuh muka. Soalnya dia menelpon. Angkat aja dulu. Soalnya hayal sampai 10 menit berteleponan. Karing aja mau basuh muka nih. Bapak nggak ya pewudunya? Imbah tuntung. Sambung ya. Karena itu ada batal wudu. Cuman keluputan muwalat karena basuhan mukanya sudah kering sebelum ini membasuh tangan. Nah, berarti keluputan muwalat, tapi muwalatnya yang dipintangan tangan lawan mukanya. Karena imbahnya membasuh tangan, tuntung basuh tangan, belum kering basuhan tangan, melanjutkan ini menyapu sebagian kepala, berarti dapat muwalat. Pahala sunnah muwalat. Tuntung menyapu sebagian kepala, menyapu telinga kan sunnah nih. Kemudian lanjut membasuh batis. Maka dapat pulang pahala kenapa? Muwalat bersambung antara kepala dengan batis. Nah, itu naranya muwalat. Di sini naran muwalat itu membasuh anggota wudunya sebelum anggota yang wudu sebelumnya yang dibasuhnya itu sebelum kering, ini lanjutkan. Nah, itu namanya muwalat. Jar kita bersambung atau berturut-turut. Nah, dari muwalat ini dalam wudu hukum asal adalah sunnah. Sunnah lah. Nah, biasanya kita kayak itu kalau ya jarang-jarang kita tuh wudu tuh tepagat. Pasti jam basuh muka, lanjut jatuh tangan. Nah, amun kita tahu itu hukumnya sunnah, dapat pahala. Karena itu naranya muwalat. Belum kering basuhan muka kita sambung ke tangan. Dapat pahala. Dan maka kita tuh harus tahu-tahu di situ supaya yang kita gawi itu bernilai pahala. Nyanya jar guru kami bilangnya kita kada tahu di sini, berarti kita kada tahu hatan itu menggawi itu. Yalah, ini beda antara amalan baik ini lawan amalan dosa. Kalau dosa tuh kita kada tahu ada dosanya, dosa kada tahu. Hanya adalah yalah ampunina dosa ulun tahu dan dosa yang ulun kada tahu. Akan merasa berdosa. Tapi yang pahala kecuali kita menggawi itu dasar ini nagawian pun ini dasar gawian sunnah misalnya tahu maka bernilai pahala. Munyak ada itu aja
Itu jar guru kami, berarti nya tegawi bukan dorongannya itu adalah mengikut Nabi, tapi dorongannya tuh keinginan inya seorang, nafsu naranya. Nah, walaupun itu baik, lah walaupun itu udah sejalan dengan sunnah Nabi. Nah kan kayak itu, nah kita bersambung, jangan tahu apa-apa bahwasanya ini hukumnya mualat. Namun kita tahu, kita ingat, nah ini nama mualat sunnah Nabi kita. Banyak tuntong basuh tangan, belum kering tangan ini kita sambung, membasuh menyapu kepala, berarti sunnah pulang, mualat dapatnya. Timbah itu sambung, pulang membasuh batis, sunnah pulang. Nah itu naranya mualat. Di sinilah. Tapi jasidin yang narannya basuhan karing itu karena sidin itihi pulang pandangannya sedang cuacanya, suhu badannya lawan udaranya waktu itu. Karena jasidinnya ada kadang-kadang suhu badan tuh panas. Sehingga lakas karing. Itu kada dipandang sidin, yang dipandang yang normalnya kayak apa? Ya kan normalnya 5 menit karing. Berarti 5 menit hitungannya. Itu bilanya lebih dari 5 menit berarti lepas mualat. Nah, lepas mualat. Nah, karena yang sedang tuh kayak presiden, banyak kita basuh muka. Yang suasananya, udaranya sedang, suhu zamannya kada panas benar, kada hawa panas kalau kayak gini kan musim panas nih. Atau panas benar ya. Nah, hanya semenit jangan basuh muka kering jar. Nah, itu kada diukur, ukurannya yang normal kayak apa? Nyakanya normal tuh 3 menit atau 5 menit, berarti itu pang batasan mualatnya. Lebih dari itu, berartinya kaluputan mualat. Nah, atau berturut-turut. Bila kurang dari itu, apalagi kan langsung bersambung aja. Nah, itu jelas dapat pahala mualat. Jadi bersambung lah. Nah, waqat tajibul mualatu li'aridin di sini. Nah, jadi hukum asal sunat, tapi di sini terkadang wajib mualat karena sesuatu yang mendatang, seperti qadhiqi waqtin, seperti sempit waktu sembahyang. Waktu sembahyangnya sudah hendak habis, ini pulang wudu lambat-lambat lah. Kan hai dulu makanya lambat pulang sembayangnya. Yalah, jadi bilanya waktu hendak habis sudah langsung aja wudu tuh, basuh muka langsung basuh tangan, bersambung wajib jadinya. Karena supaya menyempatkan waktu sembahyang. Bahkan karena kalau habis waktu sembahyang kada sempat, 3 kali pun kada sunnah lagi. Sekali aja wudunya, sekali aja. Karena kita mengutamakannya wajib. Kalau 3 kali dalam wudu apa? Sunnah. Waktu hendak habis dah. Kalau jakanya juhur kasar kayak yang pinandu kita yang ya tawab tu alaina, itu paling berapa menit lagi habis waktu zuhur ya lah. Seorang hanya bangun der, bapak wudu langsung aja wudu sekali aja, wajib mualat itu ibadah sembahyang. Gitu. Nah, apalagi wasalasin ya, seperti orang yang kena penyakit salisil baul. Nah, ini mudah-mudahan kita sehat lah. Ada orang ben kena penyakit itu salisil baul naranya. Takamih tarus. Artinya rembes sudah. Ada orang itu rembes, paksa bu popok. Nah, jadi bubuhan yang sudah rembes yang takamih karena setitik. Ini bukan kada tiis lah, tapi memang yang setitik karena keluar harus berpempas. Maka ini wajib mualat nada. Kada boleh kada mualat. Kenapa? Karenanya najis keluar. Kan itu membatalkan wudu kalau keluar. Cuman karenanya keadaannya kayak itu, maka tetap jadinya wudu. Wudunya gininya supaya mengharuskan sembahyang. Ada mengangkatkan hadas, ada niatnya mengharuskan sembahyang. Kenapa? Bahadas terus orangnya. Yalah, nih bapak mengangkat hadasnya, bahadas terus. Jadi mengharuskan sembahyang. Nah, kalau keadaannya seperti itu, mualat tuh wajib. Mualat tidak boleh kada mualat karena ini wudunya sudah darurat naranya. Nah, darurat. Wal muradu bi dzikil waqti dhiquhu an idraki jami'i sholati fihi. Yang dimaksud dengan sempit waktu tadi jasidin adalah sempitnya waktunya dari memperdapati sekalian sembahyangnya supaya full sembahyangnya dalam waktu. Jadi pacangan kada sempat karena berarti wajib mualat. Wal mualatu inda Malikin wajibatun hatta 'ala salim. Nah, menurut Imam Malik, mualat itu wajib hukumnya. Artinya termasuk daripada syarat sah wudu. Kalau dalam madzhab Malik. Nah, jadi ada orang di Mekah misalnya umroh, lalunya bertaklid jejak kita kepada Imam Malik ya. Nah, berarti nyatakan yang apa-apa wajib dalam Imam Malik. Wudunya pertama menyapu seluruh kepala, berarti mesti gitu wudu.
kemudian wajib bergosok. Ini wajib bukan Malikiyah. Di kita bergosok ini nah. Kada kawan angka ini aja wudunya set. Jadi kita kan kawa asal terbasuh aja. Nah, teman sunnah kita bergosok ini ya kalah. Nah, dalkun naranya. Kemudian wajib mualat dalam mazhab Maliki. Nah, maka karena ada yang mewajibkan, kita kada wajib, maka hukumnya sunnah kita menggawi. Al-khuruj minal khilaf mustahabbah. Jadi keluar daripada kekhilafan ulama itu hukumnya mustahabbun. Sunnah hukumnya. Jadi dalam mazhab Imam kita Syafi'i, bergosok, ini sunnah hukumnya lah. Gosok, sunnah. Kemudian menyapu seluruh kepala, sunnah. Setelah masuk mualat. Nah mualat ini hukumnya sunnah. Nah kemudian diantaranya lagi, 5 menit lagi lah. Wa min sunanil wudu'i ay yaqula akhirahu wa huwa mutawajjihun lil qiblati rafi'an yadayhi wa basarahu ila sama walau a'ma li'annaha qiblatud du'a'i wa mahbitur rahmati adz-dzikral masyhura wa huwa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh li khabari muslimin anna man qala dzalika 'aqiba wudu'ihi futihat lahu abwabul jinani asamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Di dalam ulun baca ada tambahan dan setengah diantara sunnah-sunnah wudu bahwa ia membaca di akhir wudunya dan keadaannya itu menghadap kiblat, hadap ke kiblat, berdiri atau kada berdiri berduduk, mengangkatkan kedua tangannya dan penglihatannya ke langit. Sekalipun orang buta tetap menghadap ke langit, kita mengangkatkan kepala ke langit, melihat ke langit. Berarti ke langit itu maksudnya ke atas lah. Bila dalam rumah ya sudah di situ bang, ini ke atas gini. Bukan berarti harus keluar itu pada rumah aja hendak berdoa sunnah wudu. Ya, ada yang penting melihat ke atas. Kenapa melihat ke atas? Karena langit itu kiblatud doa, kiblatnya doa dan tempat turunnya rahmat Allah. Nah apa yang sunnah membaca zikir yang sudah masyhurnya. Bacaan selesai wudu, napa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sunnah dibaca setelah tuntung wudu. Karena ini dari Nabi kita di dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang membaca tadi selesai wudu bacanya asyhadu alla ilaha illallah, maka dibukakanlah baginya pintu-pintu surga yang 8. Terserah inya masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Artinya ini saking dimuliakannya oleh Allah, Jalla ta'ala sarah hikamnya masuk. Cuman karena kita masuk sedalam pintu surga itu tetap aja dia sudah kehendak Allah. Kita masuk ke lorong sini. Cuman saking Allah memuliakannya dalam hadis Nabi disebutkan, ayo hatta sarahnya mana, hendak masuk mana. Sama kita juga ya lah, orang tuh besarnya lah dimuliakan. Sarah pian aja hendak mana pian. Ya kah? Disuruh ya lah. Nah, tapi karena kita masuk surga itu tetap aja semuanya tuh yang sudah dikehendaki oleh Allah. Nah, bacanya itu aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahannya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, ada lagi riwayat yang lain tambahnya, wa ja'alni min ibadikas solihin. Nah, ini doa setelah wudu, jangan kada dibaca nenek. Lah, jangan kada dibaca. Ya Allah, jadikan ulun termasuk orang yang bertaubat, termasuk orang yang suka bersuci, masuk orang yang termasuk hamba-hamba pian yang soleh. Nah, itu dibacanya lah. Kemudian ada lagi riwayat yang lain, riwayat Imam Hakim, bacanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tambahin lagi, mungkin hafal. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu bacanya. Nah, selesai wudu. Nah, mereka mengamalkanlah. Ada lagi yang panjang dari itu. Nah, karena sunnah membaca inna anzalna
dan ayat kursi. Kemudian apalagi kalau melanjutkan sembahyang sunnatul wudu. Nah, itu Masya Allah lagi. Nah, soalnya kita baca lagi lah sunnah wudu yang terakhir nih masalah doa ini. Ada beberapa sunnah wudu lagi yang tidak disebutkan di sini sedikit karena ada tambahannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minta halal, minta ridha, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk di majelis ini, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat guru-guru kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga jina semuanya diampuni, mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, berkah mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan dan keafiatan sempurna zahir dan batin, diselamatkan dunia dan akhirat. Teman kita semuanya, keluarga kita, kamu kita Allah hindarkan daripada segala macam bala musibah dan penyakit. Dan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati beriman, membawa iman dan Islam yang sempurna zahir batin, dan mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan anak keturunan yang saleh dan saleh, menjadi ulama amin rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli man min salaf wa salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بنا من حلال النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا ولا تذهب بركاتهم عنا واختم بالصالحات أعمالنا وأدخلنا الجنة مع نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.